berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Puji nama Tuhan, persiapkan hati saudara dan kita dengar firman Tuhan pagi hari ini sebagai kebenaran yang menghidupkan setiap kita, membangkitkan setiap kita, memulihkan kehidupan kita. Amin. Mari kita baca di dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 11 sampai 22. Perikopnya tentang Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, dan saudara dapat baca juga di 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 9. Tetapi pada pagi hari ini kita akan baca lebih lengkapnya di dalam 2 Tawari 7 ayat 11 sampai 22. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Nah, kita melihat kehidupan Salomo, dia memperhatikan bait Allah, dia menyelesaikan pembangunan bait Allah, ya, dan dia meneruskan apa yang menjadi kerinduan Raja Daud untuk membangun bait Allah. Dan puji nama Tuhan, saudara,
Di sini kita dapat melihat kehidupan Salomo meneladani kehidupan ayahnya, yaitu Raja Daud, yang kehidupannya mentaati perintah Tuhan, hidup dalam ketetapan dan peraturan Tuhan, dan sehingga Tuhan meneguhkan tatah kerajaannya Salomo sesuai perjanjian Tuhan dengan Daud, yaitu apa? Takkan terputus keturunan Salomo yang memerintah atas bangsa Israel. Dan puji nama Tuhan, saudara, di ayat 12, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Nah, di mana saat Salomo memberi yang terbaik bagi Tuhan, membangun bait Tuhan, dan sehingga ada perkenanan Tuhan, dan Tuhan sendiri menampakkan diri kepada Salomo dan berkata bahwa Tuhan memilih dan menguduskan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Karena ketulusan hati Salomo dalam pembangunan bait Allah, dia tidak hitung-hitungan akan terhadap Tuhan, ya. Dan dikatakan Tuhan berfirman kepada Salomo, menguduskan bait Allah yang dibangun oleh Salomo sebagai rumah persembahan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita melihat juga bahwa apa yang diteladani Salomo dalam dari kehidupan ayahnya Daud, karena dia mengenal Tuhan yang disembah oleh ayahnya. Begitupun juga Salomo menyembah Tuhan yang sama, karena Salomo percaya dan melihat perkenanan Tuhan atas kehidupan ayahnya. Amin. Dalam menaati perintah Tuhan. Dan ayat 13, saudara, diizinkan Tuhan pada saat itu, ya, Tuhan mengizinkan kesulitan datang terjadi, tapi Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel dan Salomo apabila kesulitan datang, dan itu ada atas seizin Tuhan. Dan kita baca ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, puji nama Tuhan. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 ini, ya saudara, apabila Tuhan menutup langit sehingga tidak turun hujan, apabila Tuhan memerintahkan belalang untuk menghancurkan tanah sehingga tanah tidak menghasilkan hasil bumi, dan apabila Tuhan mengirimkan wabah penyakit atau penyakit sampar di antara umatnya, maka Tuhan katakan itu atas seizin Tuhan. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10, ya, ada kalanya Tuhan mendatangkan duka cita, kesedihan, ya, dalam hidup umatnya untuk menolong apa? Untuk menolong supaya cepat-cepat bertobat, supaya cepat berpaling dari dosa dan mencari hidup kekekalan, yaitu hidup dari Tuhan. Ya, jadi kesulitan yang dialami oleh umatnya atas seizin Tuhan bagi anak-anak Tuhan, ya, untuk menguji keimanannya, memurnikan keimanannya. Amin. Dan bagi umat yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka cepat berbalik kepada Tuhan dan menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita? Kita menghadapi kesulitan hidup atas seizin Tuhan ini. Ya, yang pertama di ayat yang ke-14, kita umat Tuhan harus bersikap tetap penuh kerendahan hati, yaitu tetap mengucap syukur kepada Tuhan, memanggil terus namanya, terus berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Dan yang kedua, terus berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, ya, bertobat, tinggalkan semua kejahatan dalam kehidupan kita,
perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Tinggalkan itu semua. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, yang sudah mengecap akan kebaikan Tuhan, yang sudah mendapatkan perkenanan Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan meneguhkan janjinya atas siapa tadi? Daud. Dan itu keteguhan perjanjian antara Tuhan dengan Daud akan diteruskan kepada generasinya, yaitu Salomo. Dan juga kita adalah generasi ya selanjutnya, yaitu yang sama-sama taat dan percaya kepada Tuhan yang sama. Puji nama Tuhan. Mari saudara, maka supaya apa? Di dalam ayat yang ke-14b sampai ayat yang ke-18 kita baca bersama. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Puji nama Tuhan. Ya, apabila kita meresponi dengan benar, maka janji Tuhan atas umatnya yang pertama, Tuhan mendengar seruan doa kita dari surga. Amin. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, memulihkan tanah kita, memulihkan negeri kita menjadi makmur kembali. Ya, dengan telinga dan mata terbuka Tuhan berikan bagi kita. Tuhan perhatikan setiap doa dan Tuhan setiap mendengar doa kita yang dipanjatkan di dalam bait-Nya. Amin saudara. Jadikan hidup saudara itu sebagai bait Allah, rumah doa. Puji nama Tuhan. Ayat 16, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Puji nama Tuhan. Saudara, inilah respon yang benar apabila Tuhan izinkan kesulitan datang di tengah-tengah kita. Apabila kita meresponi dengan respon yang tidak benar, seperti yang tertulis di dalam ayat 19, mari kita baca. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Saudara perhatikan. Maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Jika respon kita dengan respon yang salah seperti ayat 19, yang pertama, jika engkau meninggalkan segala ketetapan Tuhan dan tidak taat akan Tuhan, tidak taat akan perintah Tuhan, dan jika kamu beribadah, ya pergi beribadah kepada Allah lain, sujud menyembah kepada Allah lain, ya mungkin saudara lebih mengandalkan kekuatan, kekayaan, atau posisi, atau jabatan, atau pergi kepada siapa? Kepada para peramal atau kepada dukun. Ya, saudara, di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 23, itu sama dengan menolak untuk taat kepada perintah Tuhan. Menolak untuk taat kepada perintah Tuhan, itu sama dengan apa? Dosa ilmu sihir. Dan apabila saudara masih tidak mempunyai kerendahan hati, tidak mengucap syukur dalam segala hal, dalam situasi yang sulit, tetapi saudara tetap angkuh ya untuk mengandalkan kekuatan sendiri, kekayaan, jabatan, ya mengandalkan manusia, ya, dan saudara berbuat sesuka hati saudara sendiri, itu dikatakan di dalam 1 Samuel 15 ayat 23, itu sama dengan pemujaan berhala, saudara. Apabila kita meresponi kesulitan yang Tuhan izinkan yang kita alami ini dengan berlaku seperti ayat 19, maka di dalam ayat 21 dan 22
Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Jadi saudara, jikalau kita hidup kita lupa akan kebaikan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan, ya, tidak mengandalkan Tuhan, maka apa? Tuhan katakan, Tuhan mendatangkan malapetaka atas mereka. Ya, mari saudara, seperti dikatakan di dalam Yeremia 25 ayat 7, jika tidak mendengarkan firman Tuhan, ketetapan perintah Tuhan, kamu menimbulkan sakit hati Tuhan dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Jadi saudara, malapetaka, kemalangan itu bisa datang. Kesulitan yang kita hadapi itu bisa menjadi malapetaka atau kemalangan bagi diri kita kalau kita meresponi dengan tidak benar. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, tetapi kesulitan yang Tuhan izinkan ini, seperti saat situasi yang sekarang kita hadapi ini, itu mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yang datang terus taat kepada perintah Tuhan, percaya Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Maka apa? Tuhan teguhkan perjanjiannya. Amin. Kita apa? Kita akan beroleh janji Tuhan. Jadi saudara, milikilah kehidupan kita yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, yang Tuhan sudah bayar lunas bagi kehidupan kita. Ya, dan hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup kita adalah milik Tuhan. Ya, tubuh kita adalah bait Allah. Ya, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allahmu dengan tubuhmu. Puji nama Tuhan. Ya, selain kita memperhatikan bait Tuhan, ya, dan juga memperhatikan, ya, pembangunan kerajaan pribadi, yaitu keluarga kita seperti yang dibangun oleh Salomo, kita juga harus memperhatikan apa? Rumah Tuhan dan juga tubuh kita sebagai bait Tuhan. Amin. Dan kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Jadikan tubuh kita ini rumah doa. Ya, terus berseru kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan saat kita menghadapi kesulitan seperti sekarang ini, saudara, jangan biarkan ketakutan itu mencengkram kehidupan saudara. Ya, artinya jangan biarkan roh ketakutan itu masuk dalam tubuh kita, hati kita sebagai bait Tuhan. Jangan sampai biarkan roh ketakutan itu mencengkram kehidupan kita. Ya. Tetapi biarkanlah apa? Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Yang pertama, membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. 3 hal ini adalah gambaran pribadi Kristus Yesus. Amin. Yesus Kristus sendiri merupakan perwujudan makna bait suci. Nah, karena gereja adalah tubuhnya, gereja adalah bait Allah, bait Roh Kudus, yaitu diri kita. Puji nama Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31, banyak anggota tetapi satu tubuh. Gereja adalah tubuh Kristus, terdiri atas anggota-anggota yang menjadi satu kesatuan. Tidak akan ada tubuh jika hanya ada satu anggota saja. Apabila saudara hidup dalam keangkuhan,
berbuat sesuka hati sendiri, tidak bersatu atau enggan untuk berfellowship satu dengan yang lain, dengan anggota gereja, ya, sebagai anggota tubuh Kristus, itu sama dengan pemujaan berhala. Seperti dikatakan di dalam 1 Samuel, ya, yang tadi saya sampaikan, bahwa 1 Samuel 15 ayat 23, orang yang angkuh, tidak enggan atau berfellowship dengan anggota tubuh Kristus yang lain, yaitu sesama umat Tuhan dalam bergereja, ya, itu, dan suka berbuat sesuka hati sesuai hatinya sendiri, itu sama dengan pemujaan berhala. Saudara, mari, apabila itu masih ada di dalam kehidupan kita, berarti kita mendatangkan malapetaka atas kehidupan kita. Kita pastikan bahwa hidup kita ini hidup dalam kekudusan, tubuh kita sebagai bait Allah, baitnya Roh Kudus. Terus minta kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Dalam menghadapi kesulitan ini, minta kepada Tuhan kekuatan yang baru. Amin. Mari, sebagai kita anggota tubuh Kristus, kita saling untuk menopang, untuk saling menguatkan, memperhatikan anggota tubuh Kristus yang anggota yang lemah, ya. Dan itulah apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan kenan dalam kehidupan kita, ya. Jangan lagi kita angkuh, mempunyai keangkuhan, tidak peduli dengan anggota yang lain, ya, jemaat Tuhan yang lain, mereka yang lemah, ya, yang saat ini mengalami kelemahan dalam menghadapi kesulitan yang terjadi seperti sekarang ini. Mari kita yang kuat, kita bantu. Amin. Dan itulah yang Tuhan kenan, supaya kita bersatu, ya, sebagai kesatuan yang utuh sebagai tubuh Kristus yang semakin disempurnakan. Kita mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan sehingga menyempurnakan kita sebagai tubuh Kristus. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari di dalam kehidupan kita, hidup kita, tubuh kita sebagai bait Tuhan, bait rumah doa, ya, kita bawa, beri kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawa persembahan, tangan kita membawa persembahan. Oh, datang mendekat kepada Tuhan, membawa persembahan dan masuk menghadap Tuhan. Amin. Dan kita sujud dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, saudara, saya percaya dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 29 ini kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Dan saudara, kita sujud di dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Maka perkenanan Tuhan seperti yang Tuhan berikan kepada Salomo dan Daud, itu ada juga berlaku atas kehidupan kita dan rumah tangga kita. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, mari kita baca, saudara, sebagai ayat penutup kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kita baca bersama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, ini adalah kesudahan, menjelang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tuhan mau datang. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara, akan apa? Ditandai dengan penganiayaan, masa-masa sulit, keadaan yang sulit. Kedepannya ini nanti tidak semakin keadaan yang nyaman, tetapi semakin sulit, seperti kitab Wahyu katakan, ya. Jadi saudara, mari di dalam firman Tuhan ini kita dengar, terima dan lakukan. Karena apa? Ini ada peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Sungguh-sungguh, ya, bahwa akhir dari segala sesuatu itu sudah dekat.
tanda-tanda sudah semakin nyata. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata, saudara. Dan apa? Hendaklah jernih pikiran kita. Amin. Jernih pikiran kita, selalu sadar dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ya, seperti gadis bijaksana, ya, dan juga seperti perumpamaan gadis bijaksana dan perumpamaan gadis bodoh. Ya, mari kita menjadi gadis yang bijaksana. Terus hidup berjaga-jaga, terus mengisi buli-bulinya dengan minyak. Ya, jangan seperti gadis bodoh yang enggan untuk beribadah, enggan untuk mengisi buli-bulinya dengan minyak. Ya, seperti gadis bijaksana, kita terus tingkatkan keimanan kita, ibadah kita, walaupun di situasi yang sulit seperti sekarang ini. Amin. Dan itu kita minta pengurapan Tuhan, minyak yang baru dipenuhi, penuhi Roh Kudus. Amin, saudara, penuh dengan firman Tuhan, renungkan siang dan malam, lakukan. Ya, dan kita diutus Tuhan di akhir zaman ini, hidup di akhir zaman sebagai saksi Kristus, memperhatikan anggota tubuh Kristus yang lain yang mengalami kelemahan. Kita bantu bersama-sama. Amin. Kita bawa persembahan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti Salomo, dia bawa persembahan, ya, di dalam bait Allah. Dia tidak hitung-hitungan, dia tulus ikhlas membawa segenap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi tidak usah khawatir, saudara, akan hal yang akan terjadi, karena firman Tuhan sudah tuliskan apa yang harus kita lakukan apabila keadaan yang sulit ini dan bahkan akan semakin sulit bagi umat Tuhan. Berlaku taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Jangan menolak untuk taat, karena firman Tuhan katakan menolak untuk taat kepada perintah Tuhan itu sama dengan engkau menyembah berhala, engkau mendosa ilmu sihir, ya, dan hidup sesuai dengan hatinya sendiri itu sama dengan pemujaan berhala. Jangan sampai ada berhala ilah lain dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita ini hanya ada Tuhan Yesus yang berdaulat memimpin kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Jangan tolak, ya, jangan tolak firman Tuhan, tetapi dengarkan dan mari kita lakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sampaikan pagi hari ini. Jangan menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas perkenanan-Mu pagi hari ini, ya Tuhan, atas firman-Mu, isi hati-Mu bagi kami umat-Mu. Kami mau, ya Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, ya, kami mau mengenakan kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan sehingga menyempurnakan setiap kami sebagai tubuh Kristus. Oh, terima kasih, ampuni kami ya Tuhan jikalau kami, oh Tuhan, masih ada ketidaktaatan, masih ada ilah lain dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau hidup seperti Raja Daud, oh seperti Raja Salomo. Dia hidup dalam ketaatan ya Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan dan juga memperhatikan keluarganya. Oh ya Tuhan, sehingga ada Tuhan teguhkan perjanjiannya atas mereka, dan Tuhan akan teguhkan juga perjanjian untuk kami juga dapatkan, yaitu janji Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima hikmat pewahyuan, roh pengertian akan firman-Mu dengan penuh kerendahan hati kami. Haleluya. Amin. Mari kita dengar dan perhatikan pengumuman gereja berikut ini. Pengumuman ibadah sepekan GBI Kristus Air Hidup. Doa pagi online setiap hari pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Ibadah wanita hebat Selasa jam 6 sore.
Ibadah doa malam Kamis pukul 7 malam. Ibadah dewasa muda Jumat jam 7 malam. Ibadah youth Sabtu jam 7 malam. Ibadah raya online Minggu dimulai jam 8 pagi. Pelayanan doa online via telepon atau video call bisa hubungin 0821 4311 9311 atau 0811 30 89997. Dan bagi jemaat yang rindu untuk melakukan persembahan kolektor, diakonia dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kristus Air Hidup. Sekian pengumuman GBI Kristus Air Hidup selama sepekan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan, kita praktekkan firman Tuhan yang kita terima, dan ini adalah isi hati Tuhan bagi kita semua. Mari kita tutup mata kita sungguh-sungguh berhadap di hadapan Tuhan. Ya, sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Tuhan, sebagai rumah doa yang Tuhan pakai, ya, supaya kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Oh, haleluya Roh Kudus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, yang menyatakan kesalahan apa yang harus kami perbaiki dalam kehidupan kami supaya kami tetap menjaga kekudusan. Tidak ada yang menyakitkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau ikat kami dengan kasih-Mu dan kami mau hidup di dalam firman-Mu dan Engkau hidup di dalam kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami terima ya Tuhan kasih-Mu yang sungguh luar biasa, pengurapan dari kuasa Roh Kudus pada pagi hari ini ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus hari ini gak selama-lamanya. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Hari ini gak selama-lamanya. Teguhkan hatimu, terus berharap kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang percaya sudah terima berkat dari Tuhan pagi hari ini, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati.